Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Sinduaji. NPM saya 19076160075. Saya mahasiswa FTKI. Saya akan presentasikan tentang manajemen sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah tentang pentingnya teknologi informasi. Gak mau gerak, nih. Ya, tentang manajemen sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah tentang pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi, yaitu mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatkannya margin pada sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh, sehingga akan menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih kompetitif, karena dampaknya akan besar apabila pengambilan keputusan agak lambat, misalnya dapat kehilangan order dan sebagainya. Yang kedua, ini adalah salah satu software yang berhubungan dengan informasi, teknologi informasi, yaitu adalah Studio One. Studio One ini sendiri adalah salah satu software industri yang berhubungan dengan seni musik. Di sini yang di atas ada logonya Studio One 5 dan yang di bawah adalah menu utamanya. Di sini berisikan bagaimana cara-cara kita untuk mixing dan mastering sebuah instrumen yang akan kita gunakan nanti. Entah itu untuk seperti bumper dari sebuah video ataupun sound effect untuk sebuah film, itu bisa kita lakukan menggunakan Studio One tersebut. Dari dalam Studio One ini banyak memiliki preset-preset tertentu yang membuat kita mempunyai efek-efek suara yang berbeda. Entah itu suara gitar yang lebih bright atau synthesizer yang ala-ala tahun 80-an, itu ada di sini semuanya. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang situs e-commerce. Yang akan saya jelaskan adalah tentang eBay. eBay sini adalah salah satu situs jual beli online yang mencakup seluruh dunia sepertinya. Dan ini pembayarannya menggunakan PayPal. Nah, ini adalah cara pendaftarannya mudah seperti biasa ya. Kita download eBay-nya, kita masuk melalui Google account atau Facebook account seperti biasa. Dan ini adalah cara pemesanannya. Cara pertama itu ya seperti biasa, kita cari dulu apa yang mau kita pesan, kita search saja. Setelah muncul, nanti bisa kita lihat apa yang mau kita pesan. Ada tulisan di situ, tulisan berisikan buy it now atau kita beli sekarang. Setelah kita pilih apa yang kita beli, kita klik buy it now. Di sini ada tulisan buy another atau add to cart. Add to cart ini adalah salah satu cara pembayaran ya. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembayarannya nih. Kita masukin dulu, kita oke. Nanti di sini ada harga-harga pembayarannya, harga-harga yang harus kita bayar. Lalu kita proses to check out untuk memasukkan barang ke keranjang. Setelahnya adalah pemilihan pembayaran. Kita bisa menggunakan PayPal atau credit card. Tapi di sini kita menggunakan PayPal aja. Setelah itu kita confirm and pay. Nah, setelah pembayaran tersedia nanti akan muncul seperti ini. Your order was placed. Tinggal tunggu kapan barangnya akan sampai. Dan yang keempat adalah tentang manajemen informasi sebagai database. Itu untuk mengetahui data pelanggan, maka setiap perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Database pelanggan biasanya berisikan sebuah nama pelanggan, alamat, riwayat transaksi, bahkan data demografis dan psikografis seperti kegiatan, minat, dan pendapat. Nah, itu berpengaruh juga nanti kalau misalkan kita nyari-nyari barang di contohnya di eBay tadi. Itu untuk barang selanjutnya yang akan kita cari, itu nanti di explore-nya akan muncul barang-barang yang kita sukai karena kita sudah sering melihat barang-barang yang akan kita beli tadi. Dan selanjutnya database milik pelanggan adalah digunakan untuk petunjuk arah penjualan. Semisal kita nggak tahu gimana caranya, ya di sini ada
Yang kedua adalah gambar potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. Kalau misalkan areanya kita di Jakarta, apa sih yang biasa pasar-pasar Jakarta beli? Misalkan seperti kaset lagu-lagu atau barang-barang elektronik dan lainnya. Dan untuk umur ya paling apa, misalkan umur anak kecil ya mainan dan sebagainya. Itu digambarkan potensi pasar oleh para pebisnis. Yang ketiga adalah merekam customer blacklist. Ini adalah sebagai seorang pebisnis jangan sampai membuang waktu Anda untuk menjual produk ke orang yang salah. Misalkan kayak kita beli dia nggak bayar-bayar atau segala macam, atau mereka melakukan pembelian melalui kredit, dia baru 3 kali bayar udah nggak bayar lagi, padahal tenggat waktunya masih ada 6 kali bayar lagi. Nah itu bisa menjadi pelanggan yang kita blacklist sebagai kalau kita memiliki bisnis jual beli online, dan itu sebagai rekaman customer blacklist. Yang keempat adalah menganalisa penjualan. Misalkan kita jual HP, nah HP-nya ini kita analisa dulu nih, untuk di masa sekarang HP yang kita jual ini worth it atau enggak dari harganya. Mungkin kalau harga kita kan udah ngikutin pasar atau dari pabrik sendiri ya, tapi untuk selanjutnya kan kita untuk naikin harga dan mengambil keuntungan kita itu harus ngeliat pasarnya juga sebagai kayak gimana orang-orang kayak kita atau orang-orang yang kita jual, marketnya kita sebagaimana. Yang terakhir adalah sarana komunikasi. Kalau pebisnis sudah punya database pelanggan, maka sisanya adalah komunikasi dengan pelanggan secara personal, sehingga akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk Anda, dengan produk yang kita jual nanti. Dan itu akan menjadi salah satu kunci pelanggan lebih loyal terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir adalah pendapat kita tentang definisi tentang SPK dan kaitan dengan MSTI. Yang pertama adalah kepastian, yaitu mengetahui yang lengkap dan akurat mengenai hasil tiap pilihan. Hanya ada suatu hasil untuk setiap pilihan. Yang kedua adalah resiko, yaitu hasil yang mungkin timbul dapat diidentifikasi dan suatu kemungkinan peristiwa dapat diletakkan pada masing-masing hasil. Yang ketiga adalah ketidakpastian, yaitu beberapa hasil mungkin timbul dan dapat diidentifikasi, tetapi ada juga yang tak ada pengetahuan mengenai kemungkinan yang dapat dilekatkan kepada masing-masing hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.